Baik, kita lanjut ya. Untuk yang selanjutnya kita ambil penjelasan dari website dari Kemenkes langsung. Untuk pengertian sendiri, demam berdarah denggi yaitu atau DBD adalah penyakit yang ditularkan oleh gigitan nyamuk bernama Aedes aegypti. Penyakit ini masih menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat di Indonesia dan tingkat penyebarannya di Indonesia termasuk yang tertinggi di antara negara-negara di Asia Tenggara. Jadi di Indonesia ini merupakan negara tertinggi yang kasus dari penyakit DBD ini di antara negara-negara Asia Tenggara yang lainnya. Dan ini merupakan penyebab dari DBD, sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kebanyakan yaitu faktor resiko, yaitu ketika kita berada di daerah tropis atau beriklim tropis seperti di daerah kita ini di Indonesia, negara kita Indonesia yang berada di Asia Tenggara, pulau-pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan juga Afrika. Dan juga selain itu memiliki riwayat terinfeksi virus denggi sebelumnya. Itu yang memiliki gejala yang lebih parah ketika terkena DBD. Untuk gejala utama yaitu demam mendadak yang tinggi mencapai suhu hingga 39 derajat Celcius. Dan demam ini tidak hanya sekali, sehari, 2 hari, yaitu berlangsung selama terus-menerus 2-7 hari. Untuk gejala lain ini tadi yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu diagnosis penyakit DBD. Diagnosis DBD ini melibatkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium darah. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk melihat tanda-tanda klinik seperti demam tinggi dan adanya kebocoran plasma. Tes tourniquet juga dapat dilakukan untuk melihat adanya PTC atau bintik-bintik merah kecil di bagian dalam lengan. Pemeriksaan darah dilakukan untuk melihat jumlah sel darah putih dan sel darah merah serta untuk mendeteksi antigen virus denggi dan antibodi. Ini merupakan diagnosis untuk penyakit DBD, yaitu ketika dilakukan pemeriksaan muncul tanda-tanda klinis seperti ini, seperti demam tinggi dan juga adanya tanda kebocoran plasma. Untuk pengobatannya biasanya meliputi konsumsi banyak cairan untuk mencegah dehidrasi, jadi banyak minum air putih, dan juga baik melalui cairan oral maupun melalui cairan intravena jika diperlukan. Juga pasien bisa mengobati dengan cara minum simptomatik atau seperti penurun panas, misalnya paracetamol. Untuk pencegahan yang sudah saya jelaskan tadi, untuk pencegahan yang dapat kita lakukan sebagai ranah kita yaitu sebagai promosi kesehatan juga, beberapa langkah pencegahan dapat dilakukan seperti menguras tempat penampungan air, menutup wadah-wadah penampungan air, mengubur barang-barang bekas, menjaga kebersihan rumah, menggunakan lotion atau obat nyamuk, melakukan penyemprotan nyamuk atau fogging. Biasanya dilakukan oleh orang-orang di kampung-kampung gitu ya. Menggunakan kelambu saat tidur, menggunakan kawat nyamuk pada ventilasi rumah, dan menggunakan pakaian tertutup serta pakaian berwarna terang. Pakaian berwarna terang ini untuk menghindari terjadinya untuk gigitan nyamuk. Vaksinasi denggi biasanya juga dapat dilakukan pada anak-anak berusia 9-16 tahun. Berikut tadi merupakan pencegahan yang menurut dari website atau laman dari Kemenkes.
Dan yang terakhir, penjelasan tentang komplikasi DBD yang perlu diwaspadai meliputi mimisan, gusi berdarah, pendarahan di bawah kulit, muntah berwarna hitam, batuk darah, feses berwarna hitam, tekanan darah menurun, denyut nadi lemah, tubuh terasa dingin, frekuensi buang air kecil menurun, jumlah urin sedikit, sesak napas, penurunan kesadaran, dan dapat berujung pada dengue shock syndrome atau biasa disingkat dengan DSS yang dapat menyebabkan kematian. Ini yang sangat berbahaya ya, komplikasi yang terakhir ini, dengue shock syndrome ini yang sampai dapat menyebabkan kematian. Dan mungkin ini tadi merupakan penjelasan tentang apa itu penyakit dengue, pengertian penyebab, gejala, diagnosis, pengobatan, pencegahan, dan juga yang terakhir komplikasi dari penyakit DBD dari website Kemenkes. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.